Beli ingat tahun 2000-an lah. Ya. Beli membaca sebuah buku Conversation with God. Ya. Neale Donald Walsch. Ya. Itu bagus sekali bukunya. Mm-mm. Cuman sayangnya itu ditulis oleh orang Kristen. Ya. Mm. Pada saat itulah beli berdoa. Tuh Sang Hyang Widi. Pangwenten nak nulis buku kene. Orang Indo Bali. Kalau itu terjadi, ajaran itu akan kusebarkan. Aku akan menjadi penyebarnya gitu. Ya. Tiba-tiba sekitar 2002 apa 3 itu beli di Gramedia. Ketemulah buku dialog spiritual gitu. Ya. Ket baca. Lah bukan baca. Ya. Kan alena nulis jag sing mesti alamat gitu. Nomor telepon sing mesti gitu. Dijo ya halih belum mana gitu kan. Ya. Tiba-tiba Pak Wijaya yang punya warung Jerman, itu ya kubut. Makanya kita kayaknya launching buku itu. Launching buku beli. Nah itu buku Dunia Tanpa Suara. Ya. Prosesnya kejadian sama tuh beli. Beli kan mencari penulis setelah baca buku Nike. Tiang setelah nulis buku Dialog Spiritual 1 dan 2, bingung nyari pembaca. Ceritanya gitu. Kok nggak ada? Padahal nih, apa yang tertulis jawabannya di sana itu hanya fenomena gunung es. Sebagian yang tidak tertulis yang ada di tengahnya jawabannya gitu. Betul. Tapi bagaimana caranya memberitahu kepada orang yang pernah membaca buku itu kalau dia nggak tahu mana harus menemuinya? Iya. Karena takut jangan sampai sisa-sisa di sini yang belum tertulis di buku 1 dan 2 penjelasannya akhirnya terbawa mati. Mati ragunya ini tidak tersampaikan. Minta izin. Boleh enggak saya sampaikan dalam bentuk buku? Boleh gitu. Bikinlah judul Sarwagatah. Iya. Nah, jadi Sarwagatah judulnya. Betul. Setelah ada Sarwagatah, ya Tuhan bukunya sudah jadi, terserah kamu bawa kemana gitu. Cak ketemu Pak Wijaya Dharma tiba-tiba begitu. Pak Wijaya Dharma seperti Hanoman yang membawa ke Gramedia. Hanya Gramedia membuat buku itu terbit di nasional. Terus Pak Wijaya Dharma berkata, Yan, saya ada kenal seorang guru yoga, muridnya banyak sekali. Yuk kita launching di sana supaya mempercepat penyampaian buku ini gitu. Oh siap gitu. Ternyata sampai di sana, beli tiang, dia aja ngalih pembaca aja. itu kejadian unik dah. Iya. Itu cerita juga. Dan mulai saat itu kita kerjasama di Sehat Sehari. Sehat Sehari gitu. Penyembuhan penyakit pikiran itu luar biasa. Dan yang bikin beli agak sok karena bahagia. Kan waktu kita ngadakan Tapa Yoga Semadi di hotel di Anu itu loh. Di Lap-Lapan itu loh. Hotel Hanahata. Ya. Nah, pada saat perenungan itu, Dek langsung mengeluarkan pesan aliran semesta. Itu pertama kali. Sampai menangis dan mengeluarkan air apa itu? Ingus. Luar biasa. Tidak ada yang memerintahkan, semua menangis. Nggak tahu ya tiba-tiba mengejang sama gitu ya. Betul. Kemudian yang di Ambara Ashram itu buku apa itu yang lahir di sana itu? Itu udah Saat Semesta Bicara nih. Nah itu dah yang Ayah Ibu Semesta. Yang beli jadikan yang beli jadikan kitab suci di Ambara Ashram itu loh. Sabda semesta luar biasa. Dari dan sana itu lahir. Ternyata sudah banyak sekali menyadarkan umat kita. Termasuk orang-orang asing yang berikan pelajaran itu, mereka mengatakan kok gampang sekali saya ngerti ajaran ini loh. Seperti yang gampangnya itu apa? Tuhan ada pada ibu dan ayah, Tuhan ada pada kakek dan nenek. Yang sederhana itu. Itu.
Dan terus berkembang. Bukunya berapa sekarang? Dia 17 nih. 17? 17. Ya. Ini termasuk pabrik itu. Pabrik buku ya dia. Gara-garanya Pak Putu. Ya. Pak Putu Paras, Putu Eka Suryawan. Betul. Melihat potensi buku-buku yang diterbitkan nasional itu layak diterbitkan ulang. Ya. Tapi penerbit nasional kan membutuhkan dana. Ya. Tentu berpikir untuk menerbitkan ulang, walaupun pernah ganti edisi gitu, supaya bisa terbit seolah-olah buku baru. Ya. Pak Putu ya karena beliau orang baik gitu. Gimana kalau kita terbitkan sendiri? Cara paling gampangnya adalah dengan membuat percetakan baru atau PT baru lah. Gara-gara dibuatkan PT baru dan beli juga yang memancing pertama. Nah ingat dek, beli kan pingin sekali mengajarkan tentang kandepat. Ya. Beli kan dari kecil sudah belajar tentang kandepat. Tapi kewah ngorien nak Ya, ya. Makanya beli meminta, tolong bikin buku tentang kandepat yang biar mudah beli menyampaikan ke murid-murid gitu. Ya. Itu gimana nih prosesnya? Wah itu beli. Itu kan tidak mungkin mengatakan tidak. Ya. Pertama, kalau sudah kita seorang guru, ini pasti ada bukan dari sini datangnya nih gitu. Ya. Dari tugas yang lain. Akhirnya, ya sudah itu bengong beli. Baca lontar kandepat tidak pernah. Ya. Baca buku kandepat tidak pernah. Pernah dengar-dengar gitu. Bahwa kalau belajar kandepat bisa bodoh gitu. Ya. Ya. Tapi kalau tidak dipelajarin, tidak belajar bodoh, tidak belajar bisa, mana yang benar sebenarnya gitu. Akhirnya dia cobalah cari referensi. Ya. Referensi, tapi referensi itu kemudian pada saat yang tuliskan kandepat. Kandepat. Artinya, kande adalah tutur atau saudara, pat artinya 4. Ya, ya. Terus yang tulis persis seperti membuat makalah. Ya. Seperti membuat makalah. Begitu selesai satu bab sampai 10 halaman, Ya. lanjut tak bisa. Ya. Sampai tak ada lanjutan, sampai 2 minggu tuh beli. Tiba-tiba beli nelpon. Ya. Dek, bukunya sudah jadi. Karena kita akan launching 2 atau 3 bulan lagi gitu. Wih, panik nih. Seperti seorang mahasiswa, Dek, Dek kita akan ujian tesis bulan. Tesis apa? Wih, kaget kan. Gue siap gitu. Udah beli gitu. Wih, yang buka lagi laptop, baca ulang kan kandepatnya. Kandepat adalah gini, nama saudara 4 gitu. Aduh, ini bukan saya. Saya enggak biasa menulis begini, kita dalam hati. Udahlah. Simpan aja dulu pengetahuan ini, biar enggak baca lagi buku-buku yang tadi referensi itu, yang select all, yang cut maunya yang taruh di belakang atau di mana gitu. Akhirnya minta izin sembahyang, tuh betar gitu. Yang udah nengai kandepat niki, dan kandepat, tolong ngajarin saya gitu, ngajarin saya apa itu kandepat. Supaya saya bisa menuliskannya gitu. Saya gelisah nih gitu. Gelisah. Nah pada saat itu tiba-tiba ketemu sebuah kata, dan lupa di mana mendapatkan kata ilisah itu. Ya. Begitu ketemu kata ilisah, dari sini dah munculnya. Baru selesai COVID ya. Banyak orang gelisah dengan kehidupannya. Jak tiba-tiba beli tokoh lisah itu seret gitu. Wah. Wih, Jani, Jani, tiba-tiba nah, belum selesai bab 1, bab 2 sudah muncul. Inilah hebatnya buku D ya. Dibandingkan dengan buku-buku yang lain. Ya. Kalau orang bikin buku itu pasti banyak sekali referensi. Dan referensi itu diambil dari orang-orang yang menulis buku, mungkin juga berdasarkan referensi. Tapi semua buku D itu tidak ada referensi. Referensinya apa? Segara tanpa tepi, sastra tanpa tulis. Makanya inilah yang menyebabkan buku-buku D itu menasional. Bahkan kalau di bahasa Inggris kan itu mendunia. Itu. Nanti cari seorang penerjemah itu.
biar buku-buku ini bermanfaat. Karena apa? Setelah beli baca dan amati terapi, ini memang ajaran yang universal. Paling gampang dipahami gitu. Gitu. Seperti Kandepat, nah siapapun yang ingin mengetahui Kandepat itu bagi anak-anak muda ya ini gampang sekali memahami Kandepat yang ditulis oleh Dr. Mustika itu dapatkan itu. Di mana kita bisa dapat? Masih nggak ada. Masih di Jendela Rumah Semesta. Rumah Semesta ya. Dan tinggal cari Kandepat nanti akan muncul. Ya, dengan Kandepat ilmu rahasia rasa ilmu. Mudahnya cari di Memeknya Ari ya. Ari. Kalau di di Facebook Memeknya Ari. Ya. Dan setelah Kandepat itu ada yang itu usada itu loh. Usada Kandepat itu juga. Itu aneh lagi tuh. Setelah buku Kandepat selesai, Pak Putu kemudian minta ke Tiang gitu. Mungkin setelah ini harus disampaikan Pak Dokter bahwa Kandepat itu juga bisa dipakai untuk usada. Orang Bali pasti usada Kandepat itu ada. Tiang sebagai dokter kan bingung deh. Waduh, kalau menulis usada, tentu dunia medis sudah pengobatan. Betul. Harus mengambil referensi lagi nih. Loh, usada Bali yang nggak pernah baca lontar-lontarnya. Bagaimana Kandepat bisa menjadi usada juga nggak tahu gitu. Tapi basicnya adalah ilmu kedokteran gitu. Ya nanti pelan-pelan kalau ke semesta menghendaki Pak Putu gitu. Nah tiba-tiba Pak Putu, ini kejadiannya adalah pada saat odalan. Odalan di pabrik Paras. Pak Putu kemudian bercerita, soalnya gini Pak Dokter, di Cina itu ada pengobatan dengan 5 elemen gitu. Elemen kayu, api, logam, tanah gitu kan. Nah, kalau ini berlebihan jadi begini, ini kekurangan jadi begini, bla 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 gitu. Tiba-tiba pada saat itu tekan beli, piung gitu dia. Pak Putu, tar dulu. Ada apa? Kotak nasi. Kita kan makan nasi kotak putih warnanya. Tar Pak Putu, tar dulu. Pak Putu tahu kalau Tiang lagi on gitu. Tar Pak Putu ya. Yang marah nih ke kamar Pertiwi apa TJ Bayu Akase. Ini kalau berlebihan jadi begini, kekurangan jadi begini, bla 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 gitu. Ini dia ini dia Pak Putu gitu. Nah setelah itu bengong dah gini. Kayaknya dia udah dikasih clue-nya Pak Putu gitu. Akhirnya sampai di rumah bingung kan. Kalau dikasih clue begini, pancingin lagi gitu. Dia bikinlah pengantar. Yang coba bikinkan cover, yang share di Facebook. Itu buku apa Pak Dokter? Usada Kandepat. Di mana bisa beli? Belum ada isinya. Isinya belum ada. Tapi karena dipancing, kapan bisa? Ternyata banyak peminat nih. Nah, apa ya? Nah, akhirnya Tiang minta izin lah lagi. Minta izin. Bisa nggak ajaran Kandepat itu menyembuhkan? Kalau bisa, bagaimana cara dia menyembuhkan melalui ajaran yang ada di Kandepat itu? Tolong jadikan, kalau jadi buku, tolong jadikan setiap kata itu pun menyembuhkan. Gitu boleh. Begitu dikatakan iya, besok paginya selama 9 hari dikunci di depan laptop, sampai dia sakit lah. Bener gini dosa. Begitu ditinggal, tek, nah, dapat istirahat sejenak kan? Turun dah dari tempat, di selami yang dike, keluar nyapu sebentar. Pada saat nyapu, stres gitu lagi dia. Taruh sapu lagi, duduk lagi, kalau enggak hilang kan? Hilang. Nah, 9 hari jadi dulu. Cerita dia bagaimana Pertiwi, dunia kedokterannya kemudian masuk. Bagaimana Pertiwi di dunia Kandepat, bagaimana Pertiwi di dunia kedokteran dalam bentuk tablet. Bagaimana apa atau cairan di dunia kedokteran menjadi infus, menjadi suntikan. Di dunia Kandepat menjadi apa? Tirta pengelukatan. Air kelapa. Ternyata ini bisa bener. Kan tinggal dicari aja padanan apa kandungan dari air ini, air itu. Wah gitu. Kandepat sebagai teja ada di dunia kedokteran. Contohnya Pak, jemur di matahari. Kalau dia pikir-pikir kan matahari nyamepat. Cahaya matahari. Kalau sebagai bayu, udara, anginnya di dunia kedokteran ada.
contohnya apa? Orang-orang TBC kan pada hutan dia mendapatkan ilmu. Kalau di dunia Kandepat pernah yama dia. Oh ini di dunia apa namanya itu? Di dunia kedokteran ada penyembuhan ruang kosong. Ruang kosong dapat tekanan hiperbarik misalnya, ruang kosong tapi hiperbarik chamber itu kan orang yang bisa menyegarkan orang masuk ke ruang hampa hiperbarik chamber itu. Nah, tekanan tinggi sebenarnya artinya hiperbarik chamber. Tekanan tinggi tapi ruang kosong, sehingga ada pengobat apa ada ngoyong gitu. Terus di dunia Kandepat, ruang kosong itu apa? Meditasi, mengosongkan diri dari segala pikiran gini gitu. Sembuh masih benar. Ternyata luar biasa. Kosongkan perut, puasa sesekali. Gitu. Wah, kosongkan diri dari pekerjaan. Oh, makanya kita di Bali kan disarankan puasa pada saat oton itu ya, hari oton itu ya, misalnya Jumat ya tetap Jumat itu pakai itu. Ya, gitu. Ruang kosong, ruang bebas sebenarnya. Ternyata di dunia kedokteran ada istilahnya puasa itu. Autopagi itu. Kan bisa memakan dirinya sendiri yang tidak berguna. Yang sisa-sisanya. Sisa-sisanya makan autopagi. Masih berguna. Ketika dia berbuat, maka muncullah intermittent fasting gitu kan. Ternyata itu muncul beritaan. Nah pada saat itu diajarkan gini gitu. Ya luar biasa. Kemudian kelanjutannya Kandepat Tantra. Apa bedanya Tantra dengan Usada? Nah, kalau Usada itu menyembuhkan tubuh. Kalau Kandepat Tantra menyembuhkan jiwa dan pikiran, perasaan dari kemelekatan atas keduniawian. Kehancuran, keterpurukan batin, jiwa karena banyak masalah-masalah sosial kehidupan. Dengan Tantra muncullah pembebasan. Perluasan pemahaman kita dari kebodohan. Itu. Berarti ini Tantra ini ajaran kemoksaan itu ya? Kemoksaan, mencapai jagat hita dan moksa. Contoh nih, bagaimana Kandepat bisa mengajarkan kita ke jagat hita? Jagat hita dicapai dengan trihita karana. Betul, keselarasan itu. Ya, Kandepat mengajarkan kita bahwa setiap makhluk hidup ini memiliki saudara empat. Setiap ya? Ya, artinya saudara empat kita yang menjadi ari-ari di dalam rahim, keluar dia sudah menjadi gunung, menjadi hutan, berarti itu saudara kita. Makanya penting kita ke hutan, ke gunung. Ya, maka ketika kita harmonis dengan mereka, kita pasti jagat hita. Kebutuhan oksigen kita cukup. Itu harmonis dengan, kalau di sana tali pusat, di sini dia menjadi sungai. Penting sekali ke sungai juga. Harmonis dengan air ketuban, jangan sampai kering. Di sana menjadi danau. Jangan sampai danau kering gitu. Danau kering mati pada gunung. Iya. Untung kita punya 3 danau. Gitu. Danau Batur, Danau Buyan, Danau Belatan. Itulah kan ini air ketuban yang terus merawat kita, menjaga. Kalau itu udah kering mati gitu. Nah, kemudian Kandepat itu juga membuat kita, kalau kata Tantra itu kan menjalin juga, menjalin, menyatu, menjalin kekeluargaan, menjalin penyatuan dengan alam, menjalin penyatuan dengan periangan gitu. Maka kalau kita mau menjalin penyatuan dengan periangan, menyatu dengan Tuhan, di ajaran Kandepat dimunculkan bahwa apa? Di dalam diri kita itu ada Dewata Nawasanga gitu. Berarti ini yang disebut dengan dewa di dewa. Gitu. Bisa dijelaskan lebih dalam itu apa hubungan antara Dewa Iswara yang di timur dengan jantung, Brahma dengan hati, Mahadewa dengan ginjal itu. Gimana hubungannya kalau dikaitkan dengan kedokteran fungsi-fungsi organ itu? Ya, kalau kita sudah bicara tentang Kandepat, tentang dewa, kan Kandepat dewa. Betul. Di dalam diri kita pasti ada saudara empat kita juga ada. Di luar juga ada, di dalam ada. Betul. Maka di dalam dia ada sebagai saudara empat kita yang tadinya Anggapati menjadi Dewa Iswara. Di dalam diri kita jantung. Betul.
Makanya dimulai dari Iswara, Purwa, Kangin. Karena jantung ini awal mula. Kalau kehidupan kalau jantung belum berdenyut. Makanya waktu wanita hamil tuh, oh ini sudah berdetak. Iya. Selama detak jantungnya masih ada, bayinya hidup. Begitu mati, detak jantung mati bayi itu. Gitu. Iya. Kita pun nanti detak jantung mati ya mati gitu. Berarti jantung awal dan akhir ya. Walaupun semuanya berfungsi, kalau jantung tidak berfungsi mati. Nah, jadi ketika Iswara kembali ke Iswara, ketika Iswara, kita pakai catur dewata dulu, panca dewata, Iswara, Brahma. Setelah detak jantung mulai, aliran darah kemana-mana, mulailah penciptaan Brahma. Oh iya. Dia di hati menciptakan sebagai namanya pusat produksi sel-sel darah merah, sumber energi gitu, menghancurkan ini juga memproduksi banyak lah dia karena dia sistem yang besar sekali. Kemudian Mahadewa itu menjaga kita, ginjal gitu. Terakhir Empedu memelihara kita. Berarti sesuai dengan tugas Wisnu ya? Tugas Wisnu, Empedu. Karena kalau orang nyali ini cenik gitu bahasa sederhana. Tapi cenik nyali ini mau bisnis takut, karena takut bisnis bangkrut. Mau sekolah supaya pintar, nyali cenik kan tidak terpelihara. Takut mulai. Banyak yang tidak terpelihara ketika nyali cenik gitu. Terus ketika nyali mengalami kekacauan, banyak orang meninggal gara-gara kasus Empedu. Batu Empedu, tumor Empedu, operasi Empedu, susah. Empedu bilang makan berlemak tak bisa gitu. Dia memelihara. Nyali pahit getih. Kalau orang sudah pengalaman hidupnya banyak, disebutlah pahit getihnya. Apa yang pahit di darah kita kan cuma nyali. Banyak beredar nyali. Seluruh bagian dari dirinya mengandung naluri memelihara diri gitu. Narudi memelihara diri. Sehingga yang pahit getih legu sing bani ya. Gitu. Itu pesan-pesan lindung kan dia. Ya. Kalau sudah Empedu tidak berfungsi, cepat kembali kepada Iswara. Berhenti berjantung gitu. Gitu. Jadi luar biasa gini tuh ajaran itu. Itu tujuannya apa? Untuk mengingatkan kita dulu kita akan dapat Buddha. Bahwa dulu kita hanya materi. Betul. Yang dibentuk dari pertiwi, apa, teja, bayu. Kemudian kita menjadi kanda patari, pernah menjadi bayi, anak-anak. Kemudian setelah bayi anak-anak, belajarlah kita menjadi kanda pat manusia. Ratu ngurah tangkap langit, ratu wayan tebang, dan jadi pepatih lah kita. Pepatih itu apa? Untuk menjaga diri kan. Setelah itu, baru kesadaran manusia. Naik lagi kesadaran roh. Ternyata aku adalah roh. Kanda pat atma. Bahwa ternyata saudara empat itulah yang mencatat. Sang Suratma, bagian dari diriku, mencatat apa yang kulakukan. Hanya aku yang tahu apa yang kulakukan. Karena Sang Suratma, suratan Atma ada. Kebenaran dan kesalahan kita yang tahu kan. Dan Jogor Mani, saudara empat kita loh yang menjadi manik, yang menjaga benih-benih pengalaman kita tuh. Ada dijaga dalam bentuk tubuh, akan menjadi DNA, sel janin, sel benih berikutnya. Ada dijaga sebagai karma wasana. Saudara empat kita kemudian menjadi yang Anggapati, Prajapati, Banaspati. Banaspati menjadi sang Dora Kala. Dora Kala itu pintu waktu kan. Kala waktu, Dora pintu waktu. Pintu waktu itulah yang akan membuka kita untuk mengingat kembali pengalaman hidup terakhir kita setelah kita meninggal nanti. Apa yang sudah kamu lakukan? Tapi baru kecil, pintu kecil. Kehidupan terakhir. Terus untuk melihat kehidupan jauh lagi, kehidupan terakhir dan kehidupan masa depan, itu maha kala. Yang diutarakan. Ya, disitulah kemudian dibuka. Nah, berdasarkan apa kehidupan di masa lalumu, kehidupan terakhirmu, apa yang akan kamu pilih di kehidupan masa depan.
Sang Mahakala membukakan kejadian tuh. Tinggal kamu pilih Chen kerjemaat nih. Gitu. Ya, sehingga benar katanya bahwa sebelum kita lahir itu kita sudah merencanakan saya akan begini, saya akan begini. Maka kitalah yang menjadi Yamadipatinya. Sang Yamadipati kan tengah-tengah kita. Yang memutuskan mana yang kita yang memutuskan. Chen mati yang Chen hidupang gitu. Gitu. Sehingga kita yang hidup ini adalah tugas pertama kita mengalami apa yang kita cita-citakan sebelum kita lahir kan. Persis. Gitu. Apapun yang terjadi sudah kita rencanakan, tidak perlu disesali kan. Istri begini, anak begini. Akhirnya kita harus tahu mana yang kita matikan, mana hidupkan untuk kita bawa ke kehidupan berikutnya. Sampai kita mengalami peningkatan kesadaran bahwa dulu aku adalah pertiwi apa saja bayu akase, aku adalah ruang kosong. Kan di kase tuh, di kande Pak Duta. Kemudian berikutnya ketika menjadi kandapat rari, aku adalah kandapat buta yang lainnya, Anggapati, Banaspati, Anggapati, Prajapati, Banaspati Raja, dan siapa namanya itu si buta dengan raga, dengan raga pendidik karisma kita bawa itu. Kemudian kita menjadi kandapat manusia. Ratu Ketut Petung. Kitanya sendiri. Ketut itu terakhir, ngetut. Petung itu anggaplah petung itu dimaknai sebagai petunggalan gitu. Kitalah yang pada akhirnya menjadi petunggalan dari semua itu. Dari gitu. Keempat kanda itu gitu. Kita petunggalan dari ruang kosong itu petunggalan gitu. Kemudian pada akhirnya kita sadar diri kita sebagai Yamadipati yang menguasai hidup mati kita sendiri. Nah, yang pelih ngaba ibu mati, yang benar ngaba ibu hidup gitu. Pada akhirnya kita akan sampai ternyata saudara empatku ketika menjadikan dapat dewa, akulah siwa. Siwoham gitu, ujung terakhir. Gitu, ujung-ujung. Dan inilah yang harus kita sadari, bahwa kita percikan kecil dari siwa itu sendiri. Siwoham. Tuh. Makanya dia ngeliat, hebat. Ketika sadar akulah siwa, diajarkan dapat dewa, berarti sebagai siwa akulah gembala yang menggembalakan seluruh sifat-sifat hewan dalam diriku. Gitu. Berarti para penganut siwa harus menyadari dirinya siwa. Para penganut Buddha harus menyadari dirinya Buddha. Para penganut Yesus harus menyadari dirinya Yesus. Kan? Persis. Karena intinya begitu. Gitu. Intinya begitu. Hebat. Maka yang lihat, wah ternyata canggih deh orang tetua dulu. Dengan kata dewa di dewek itu bedesan kan dewa di dewek cuma telu kata. Tapi kalau kita bisa terapkan itu, hal yang luar biasa terjadi. Ya, persis, Bli. Cuman sayangnya dewa di dewek itu tidak dimaknai dan diaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Ke pura dalam, melinggih Betara Siwa Rudra, membawa persembahan yang bagus-bagus. Tapi di dalam di sini tidak diberikan persembahan yang bagus. Jawabannya begini, Dek. Karena agama apapun itu tujuannya adalah agar umatnya dekat pada Tuhan. Setiap ajaran agama harus ditambah satu langkah lagi. Kalau kita di Bali kan sudah menjalankan Pancayatnya sampai di Dewa. Harus ditambah lagi satu yatnya, yaitu Widiyatnya. Nah, Widiyatnya akan didapat pada guru-guru spiritual. Karena guru spiritual yang benar itulah yang mampu mempertemukan murid dengan guru sejati yang ada di dalam dirinya. Kalau seseorang sudah ketemu guru sejati, ini udah dia ngobrol kan kayak kita nggak buku, ide buku, dialirkan pengetahuan kan gitu kan. Jadi gampang tuh gini, gampang tuh kadang-kadang sing lah jawab ngidam jawab. Kadang-kadang tiang tuh pada saat mendapatkan jawaban itu kaget sendiri. Oh ini dia gitu. Oh ini. Gimana prosesnya, Dek, kok bisa gitu? Nggak ngerti. Tapi kan selalu dimulai dari kata siap. Betul. Ketika Arjuna akhirnya siap bertempur, kamu akan kubimbing. Gitu. Ketika dia siap, maka ketika dia mengatakan siap, gitu,
orang mana-mana, orang nulis-nulis, orang ngomong-ngomong gitu. Kan gitu Arjuna panah gitu. Begitu menolak, enggak panah aja, serahkan hasilnya kepadaku gitu. Arjuna tuh pikiran senawang apa? Nah, orang mana-mana, orang nulis-nulis gitu. Kenapa seperti itu? Jawabnya ada dua. Otodidak. Itu karena roh itu memang sudah tua. Tidak belajar bisa. Kedua, dengan guru. Gitu. Kalau di Moksa kan ada pelajaran telinga bijak. Ketika dibuka, itu bisa. Tetapi masalahnya setelah bisa, apakah dia melanjutkan atau tidak? Nah, itu ya. Putu melanjutkan enggak? Kan sudah dibuka telinga bijak. Tidak melanjutkan kan? Banyak yang tidak melanjutkan gitu. Tok, 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 tok. Dibuka pintunya, teklek begitu. Kali ini kan dia. Kali ini. Atau begitu, kok kali ini? Bukaannya beda di ngatak. Red, kreot gitu. Tulis, hilang ke mana? Nah, saget ya kembali. Pembukaan beda. Kalau dia balik lagi, kan dia lihat pintunya terbuka dari dalam. Gitu. Tapi yang di luar nggak mau ke dalam. Gitu. Kesiapan untuk masuk gitu. Padahal membuka pintu masuk sehingga tuh. Apa yang ada nih? Kok ngeri? Jangan gitu. Contohnya kan semua yang beli buka telinga bijaknya, itu dia sudah nulis. Bahkan sampai 108. Tapi nggak dibaca-baca. 2 hari yang lalu ada, ternyata kok saya bisa nulis seperti ini ya. Padahal saya nggak punya pengetahuan seperti itu. Padahal tinggal melanjutkan, bahwa bisa seperti itu. Makanya begini sebenarnya, ada ajaran di spiritual. Kapan murid siap, saat itu guru datang. Murid kalau yang sing siap, biar abang guru sing depok. Iya. Guru apa nih, kena jenang guru gitu ya. Karena murid yang siap itu berarti murid yang ingin tahu. Ya, ketika dia ingin tahu pasti dia bertanya. Iya. Nah, Arjuna sendiri kan sudah lama sama Krishna. Betul. Tapi dia bukan murid yang siap. Karena tidak ada pertanyaan. Hanya ketika perang Mahabharata di tengah medan Kurukshetra baru semua pertanyaannya muncul. Baru dikasih jawaban. Gitu. Dan yang namanya Tuhan dalam diri itu kan dia menunggu pertanyaan saja. Nama takon sih ada, apa jawab? Sama dengan begini. Dagang nasi goreng, dagang nasi apapun kan menunggu pembeli. Pembeli tidak ada ya apa yang dimasakin gitu. Muridnya belum siap makan, dia belum lapar mau dikasih apa gitu kan. Iya. Sama dengan begini. Lampu sudah terpasang. Kalau pemilik rumah belum mau mendapatkan terang, maka dia tidak akan ceklek gitu. Betul. Dia tidak akan menekan angka 1. Angka 1 itu simbol dari purusa. Dia tidak akan menekan purusa dalam dirinya untuk mendengarkan pencerahan itu. Gitu. Bendol kan dulu. Bendol itu materi gitu. Sekarang masalah guru sekarang. Sekarang di media sosial itu kan ada jutaan guru kan. Gimana rahasia menemukan guru yang pas? Tolong dia. Ya, prinsipnya adalah ketika kita mencari guru itu kan artinya menghilangkan kegelapan menuju terang. Ada guru yang tampaknya terang benderang cahayanya, tapi ketika ditatap membutakan. Oh, ada gitu ya? Ada. Matahari kalau ditatap terus-menerus bisa buta juga. Iya. Terutama yang paling cepat membutakan adalah matahari yang kena gerhana. Oh iya, makanya enggak boleh natap ya. Kan zaman dulu diajarkan begitu. Artinya apa? Guru yang gerhana, guru yang dibutakan. Apa yang membutakan guru? Sabte timire. Dibutakan oleh guna, atau keilmuannya, dibutakan oleh dana atau hartanya. Kalau kamu tidak bisa bayar segini, tidak akan saya berikan ilmunya. Guru yang dibutakan oleh kuliner kebangsawanan. Oh, kamu tidak menghormat aku sebagai seorang guru, Pak Dewa gitu. Tidak mendewakan aku, tidak dapat ilmunya. Atau Yohana, guru yang didorong oleh sifat keremajaannya gitu. Kan ada tuh guru-guru juga didorong sifat keremajaan yang aktualisasi diri. Remaja kan aktualisasi diri dia. Disapa harus panjang gini gitu. Yang sing disapa dengan sebutan itu senyap tulihan. Kemudian
Ada yang guru-guru dimabuk juga. Mabuk oleh minuman keras. Mabuk itu kan banyak macam. Banyak macam. Ada juga mabuk oleh keberaniannya. Gitu. Nah, itu kan juga guru-guru yang terjebak pada kegelapan. Maka terang bisa membawa gelap. Terang bisa membawa gelap. Nah, di dunia sekarang kita banyak lihat. Ada orang, akhirnya aku menemukan titik terang dalam pencarianku mendapatkan tahta. Tapi begitu dapat tahta, terangnya menggelapkan. Gelap oleh kekuasaan. Sombong, ego. Nah, ada orang mencari terang di harta. Hidupnya gelap ketika miskin. Tapi begitu dia mencapai tahta, harta banyak, kaya, gelap oleh kesombongan akan harta. Gelap situ gitu. Ada banyak begitu kan. Apalagi cinta. Sing tunangan paling oleh cinta. Begitu punya cinta, cinta buta ada di negeri. Nah, jadi semua bisa gelap. Nah, itu sebabnya guru itu pun bisa. Apakah dia membutakan? Nah, terutama apa ciri-ciri kita buta? Buta itu tentu membuat pandangan kita bisa terbatas, suram, tidak bisa melihat dengan jelas, atau total buta, tidak bisa melihat apa-apa, atau membuat mata kita agak-agak minus sedikit, jangkauannya kurang, terbatas. Apa artinya terbatas? Terbatas. Batas itu bisa doktrin, bisa dogma. Sing dadi melajah kemus, dadi melajah mai. Nah, harus dini kan. Kalau beli di Amarasa pun enggak. Semua guru beli datangkan. Tuh, silakan. Semua guru beli aja gitu. Oh, semua itu. Itu contoh guru yang tidak membatasi orang untuk melihat. Biar semakin terang. Kalau lensanya minus, ganti lensa baru. Nggak perlu lagi kacamata, langsung jadinya itu yang guru. Ya, sama dengan di sini kan Abu Marlo didatangkan, semua walaupun pesertanya mungkin banyak Hindu misalnya, supaya mereka bisa melihat banyak ajaran lain di luar sana itu mengandung hakikat yang sama. Gitu. Ya, kemarin juga yang ketemu ide acara yang Anda di Tromso mengatakan seperti itu. Memang ada guru yang mengikat muridnya. Gitu. Dan itu celaka. Itu celaka. Jangan sampai seperti itu. Guru yang benar adalah guru yang membebaskan muridnya. Biar bila perlu guru tuh agar muridnya lebih sakit. Lebih hebat dari dia sendiri. Lebih hebat. Gitu. Kalau film-film silat dulu kan gitu, begitu berani bisa mengalahkan gurunya, baru gurunya tenang dan pergi menepi. Jadi ilmuku kamu yang teruskan. Selama muridnya belum bisa mengalahkan dirinya, dilatih sampai dia kalah. Aku wariskan kepadamu. Gitu. Aku mau biksuke. Gitu. Makanya pasti tidak banyak. Ya, kalau beli ingat film-film Jackie Chan yang Drunken Master itu. Jadi satu orang aja muridnya. Murid sejati itu kan tidak banyak. Ya, murid sejati tidak banyak. Tetapi yang dimaksud tidak banyak itu apa? Seorang guru mungkin punya banyak ilmu. Ilmu yang ini aja cocok, ilmu ini aja cocoknya gitu. Nanti dia yang mengembangkan dirinya, gitu, melebihi apa yang didapatkan di sana gitu. Beli di Amarasram kan beli termasuk pengembang yoga tertawa di Bali. Dan beli menciptakan 10 mahaguru yoga tertawa. Ya, yang masing-masing punya spesialisasi tersendiri. Gitu. Sehingga mereka antara mahaguru satu dan yang lain tidak ada persaingan. Oh, saya Santi Yoga, saya Chandra Yoga, saya Akro Yoga, saya Pawana Mutatawa, saya Lila Cita, saya begitulah. Itulah yang disebut itu yang disebut dengan varian. Variannya. Ada family, genus, spesies, varietas gitu kan. Spesies yoga ketawa gitu, atau keluarga yoga ketawa, muncul spesies yoga ketawa, muncullah varietas. Jadi variasi unggul, varietas unggul sini, dia mengembangkan ini. Nah, itulah yang benar. Artinya apa? Sama dengan Mahabharata sendiri. Kisah Mahabharata kan ribuan tuh banyaknya. Versi Nusantara dibuat oleh versi Thailand, lain lagi satuan. Di Thailand. Lain satuan udah gitu. Ada pengembangan gitu.
versi di Bali ada meredah tolen, di sana enggak ada gitu. Bentuknya lain gitu. Justru karena variatif itulah dia hidup gitu. Kalau sudah satu garis, gitu aja, enggak bercabang. Ya, kalau beli pernah lihat pohon kelapa enggak bercabang, mati. Apa cabang-cabangnya? Daun itu bercabang. Ketika hilang cabang-cabang, ngelijir berarti kena petir. Papa itu cabang? Cabang tuh. Kan? Maka setiap papa itu bersuang buah ya. Ya, makanya kan gini, batang menjadi dahan, dahan menjadi ranting, ranting menjadi muncullah ini kan gitu. Cuman kalau pohon kelapa kan papah ya dahannya gitu, pelepah ya dahannya gitu, baru daun gitu. Betul. Itu bercabang gitu kan. Satu pelepah bercabang-cabang jadi daun-daun gitu. Begitu ngelegir gitu, sing siapa pun mati. Ya, gitu. Semua harus begitu. Kita di Bali ini kan mengenal adanya catur asrama. Ya. Kalau Brahmacari kan sudah jelas ketika kita masa pendidikan. Grahasta masa berumah tangga. Wanaprastha ini apa yang seharusnya kita lakukan? Kalau melihat dari sudut kata beliau, banyak orang berpikir Brahmacari masa belajar. Ada pendalaman lagi. Brahma Acarya. Brahmacharya. Brahma itu berarti pencipta. Mencari Tuhan ya? Ya, mencari Tuhan lewat jalan pengetahuan untuk mempelajari setiap apa yang diciptakan oleh Brahma sebagai gurunya gitu. Brahma Acarya. Untuk ketemu hakikat. Setelah dipelajarin semua hakikat penciptaan ini, ternyata semua ciptaan ini ada kene, ada ketu. Ada petang, ada lemak. Ternyata ini semua dualitas gitu. Dualitas yang satu ya dinya. Di hakikat penciptaan kalau jenis kelamin ada dua, minimal ada dua. Laki-laki perempuan. Ada juga ada bocok. Ada yang ganteng, ada yang juga. Ternyata semua hakikat penciptaan ini adalah dualitas, ruwa binida. Terus diapain kedua binida itu? Disatukan dengan grahasta asrama. Penyatuan dua. Jadi semua ini belajar di sana, di Brahmacharya belajar mengenal hakikat segala ciptaan Brahma, yaitu dualitas. Belajar. Jadi di Grahasta bukan berhenti belajar, belajar menyatukan segala dualitas. Tetap Brahmacari jalan. Ya, setelah menyatukan segala dualitas, hasil dari dualitas kan banyak. Sedualitas pasti dualitas. Di Wanaprastha belajar menerima hutan dualitas yang berkembang dari gerasa-gerasa itu. Maka ada sifat kini, sifat ketu di tengah hutan ini. Harus yang belajar diterima. Wanaprastha. Ada pemangsa, ada begini. Belajar menerima. Di Biksuka atau Sinasin belajar melepas segala dualitas. Baru moksa gitu. Yang sing dan terima kayak melepas. Apa lepas sing dan terima gitu. Yang sing tawang kalau terima. Kalau kita nggak tahu apa yang kita terima kan bingung. Makanya di Brahmacari mengenal, begitu sampai pada kesimpulan, hidup ini memang ada kini, ada ketu. Semua dualitas, dua binida gitu. Makanya disebut Jagadita itu kita harus berusaha mencari apa yang ada di dunia ini. Pantayan kan bakat sih itu. Mau bakat ya lepas. Ya. Gitu. Semua. Moksa. Seorang dalang itu kan menyatu dengan Tuhan. Sebagai sang dalang, sang sutradara agung. Tapi dia harus mengenal karakter-karakter Pandawa, mengenal karakter-karakter Korawa, lalu tahu cara menjiwai, kengken menjiwai raksasa, kengken menjiwai pandita. Gitu. Berarti Jagadita itu menikmati apa yang ada di dunia. Setelah dinikmati harus dilepas. Maka ada 10 itu angka sempurna. Yang sudah sempurna itu mengenal apa? Pandita, Pati, Suka, Duka, Sri, Manu, Manusa, Raja, Dewa, Raksasa. Semua karakter harus onyang tayan makejang tawang. Harus tayan dari nak jahat, baru ngidang dari nak baik. Harus tayan sakit, baru ngidang dari segar. Harus tayan tiwas, baru ngidang sugih. Bersempurna, berdasar waru. Dasar waru.
Pandita pati suka duka sri manu manusia raja dewa raksasa. Ten manusia ten dari raja ten. Ya kan kembali ke kandopat itu ada di raksasa ya ragu. Kandopat manusia ya dari manusia yang baik. Kandopat dewa ya menjadi orang yang mulia kan gitu ya. Suka duka beten lewatin. Berarti mereka yang masih di karakter itu, yang marah-marah itu ya masih di Buddha, yang sudah baik di manusia, yang sudah mulia di dewa ya dan ya. Berarti sama dengan level kesadaran itu ya. Iya. Animal awareness, human awareness, God awareness itu. Gitu. Hebat. Yang kletek-kletek kan apa yang diwariskan oleh leluhur kita itu memang harus kita jalani saja ya. Sing berpikir apa, jalan. Ya, jalan gitu. Dan setelah menjalani, kapan kita ingin tahu, pasti kita akan diberitahu. Tapi cari yang tahu. Jangan cari yang tidak tahu gitu. Cari yang maha tahu yang ada di dalam diri. Kejang dari raksasa, dari raja dan setiap orang. Maka tidak perlu disesali ya Daden kan. Memang itu proses. Ada masa-masa itu. Ada dalam satu kehidupan, ada dalam beberapa kehidupan, semua dijalani gitu. Dan kehidupan cepat dari raksasa. Gitu. Ya Rahwana dulu kan pernah jadi anak seorang resi. Kemudian dia menjadi Rahwana gitu. Dasar mukai orang. Bahkan Resi Walmiki sendiri pernah menjadi itu dah dia akan menceritakan dirinya. Saya pernah menjadi anak seorang resi sebagaimana halnya Rahwana. Tapi begitu dia terjebak oleh sifat-sifat angkara murka, jadi penjahat, jadi gini, sayalah Rahwana pada saat itu gitu. Gara-gara Rahwana, sifat-sifat angkara murka dalam diri saya menyekap Sita. Sita itu siti tubuh. Saya kemudian memenjara tubuh saya untuk bekerja di sifat-sifat angkara murka saya waktu itu, menjadi perampok, pembunuh gitu ya. Berarti di sini jelas sekali bahwa kita di Bali ini mengenal dengan reinkarnasi itu ya. Harus bereinkarnasi untuk memproses menjadi lebih baik kan? Kenapa saya tubuh saya sampai terperangkap oleh sifat-sifat angkara murka Rahwana gitu ya, si Walmiki. Karena dulu Laksamana, pikiran saya nggak kuat menjaga diri tersesat. Tersesat keluar dari lingkup. Garis keluar dari lingkungan peseraman, jalan-jalan tersesat ya gitu. Sehingga yang terjadi apa? Rama dan Sinta saya berjauhan. Tubuh dan jiwa saya mempalasan. Jiwa saya orang suci, anak orang suci. Tapi tubuh saya terperangkap sifat angkara murka. Gitu. Ramayana perjalanan jiwa gitu. Rama Romo Purusa, jiwa. Ramayana perjalanan jiwa. Kesana dia. Ramayana perjalanan jiwa. Benduang para resi dulu. Ngai cerita itu hidup benar. Padahal itu cuma sebuah perumpamaan. Kanti meditasi lama untuk memahami itu, menjadi dia resi yang lahir dari sarang semut. Si Ratnakara. Maharasi itu ya. Mentiang kan mengalami itu, bro. Duduk lama ngetik kanti di sarang semutan lah. Ini kesemutan. Hari kesemutan bertahan itu. Jadi saja gerayang semut bekerjang ini hanya untuk mencapai itu. Dipinjam tubuh itu ya untuk. Ya, seperti itu. Jadi kita harus memahami, masuk dulu. Kalau ingin memahami kisah-kisah Itihasa. Itihasa itu kan artinya kisah yang benar-benar terjadi. Tapi yang tidak tahu kejadian itu benar terjadi di masanya, susah dan telusuri karena sedang itu. Tapi yang tahu kejadian itu ada pada diri setiap kita. Ramayana, Mahabharata itu kejadian sebenarnya yang memang terjadi pada diri kita. Jangan percaya nih. Kalau kita percaya dengan past life itu memang ada. Ada. Memang ada. Dan kita bisa nyata lihat, oh saya begini. Tuh. Kalau kita dengar apa kata Ramayana.
Selama air suci Sungai Gangga mengalir, maka cerita ini akan abadi. Begitu. Bagaimana mungkin cerita sejarah abadi? Sejarah kan masa lalu berlewat. Dalam ilmu spiritual apa yang berlalu berhilang gitu. Tapi kenapa Ramayana bisa abadi? Karena itu itiasa dalam diri setiap orang gitu. Kebenaran dalam diri setiap orang gitu. Gitu. Real tuh. Nah, akan tiba saat dimana apapun gitu. Yang berasal dari dalam diri itu kebenaran. Kebenaran gitu. Karena sang dalang itu memainkan tangan kita begitu. Ya gitu. Dan juga dikatakan bahwa jiwa-jiwa kita itu kan kayak internet, terkoneksi kan? Ya. Tatwamasi itu makanya. Ya, itulah yang disebut kesadaran kolektif. Itu dia. Ya, kolektif gitu. Yang sumbernya satu gitu. Ya, itu. Maka itu yang kagum sekali. Sehingga kayak listrik ini, dia sumber listrik ini. Ya, sumbernya kan sebenarnya bisa berapa rumah ini di dunia ini dialir oleh listrik yang sama itu. Kalau dihitung-hitung, misalnya dihitung-hitung dia. Sumber listrik ini adalah gravitasi gitu misalnya kan. Hah? Apa hubungannya gravitasi dengan listrik gitu? Anggaplah listrik ini tercipta dari turbin. Turbin terjadi karena dia digerakkan oleh kincir air. Air bergerak jatuh ke bawah karena gravitasi. Tambahan cerita lain, dia digerakkan oleh angin. Angin bergerak karena tekanan yang berbeda. Tekanan berbeda terjadi karena perbedaan faktor gravitasi lagi. Jadi untangnya gravitasi. Apa itu gravitasi? Ada tepuk sing. Gravitasi itu sesuatu yang aneh gitu. Gravitasi adalah magnet bumi yang luar biasa. Apapun yang besar akan jatuh. Tapi ketika kita mengangkat kaki, kita kan tidak mungkin terbang nih. Terbang tidak mungkin. Karena apa? Kita ditarik dengan kuat oleh bumi. Kalau kita ditarik dengan kuat oleh bumi, harusnya kan kita susah ngangkat kaki. Ngangkat kaki pesus yang bayu. Dengan mudah kita mengalahkan gravitasi ini. Tapi yang mengkecok gulung kan. Kan aneh. Gravitasi itu sesuatu yang ada dan aneh itu. Apa beli? Ya yang lagi aja menggeblok ya. Ini coba. Padahal batis nu bedeh. Meswang sing bayu nih. Berarti kalau dibilang ada kalau magnet dia. Kan kita tahu beli. Nah, anggaplah di ini kan ketahuan ada daya tarik menarik. Betul. Bumi ini mengandung magnet yang lebih besar. Kan harusnya daya tarik menariknya kuat. Pasti berat ninting nih. Tapi biasa aja. Tapi lebang ulung ya gitu. Kan aneh dah. Gravitasi itu sesuatu yang luar biasa. Hukum yang benar-benar tapi sing kena gitu. Orang ada orang sing nyatanya dia ada sebagai sebuah sesuatu yang mengatur. Coba ada gravitasi, maka air tidak turun ke bawah. Kalau air tidak turun ke bawah, pada saat kita buang air kecil lakon beli. Karena mungkin turun, menaik lakon. Gitu. Jadi bahkan di dunia fisika pun kita bisa kagum-kagum. Bahkan sudah disiapkan sebuah hukum gravitasi untuk jauh ke masa depan gitu. Menjadi listrik. Ya. Perbedaan tekanan itu luar biasa. Di sana kita paham bahwa sesuatu ini hampir seluruhnya sudah tertata sedemikian rupa. Kalau kita perhatikan. Betul. Ya, memang kan dia selalu bilang itu ya, sehelai daun pun jatuh itu ada campur tangan. Termasuk kejadian kerusuhan beberapa hari lalu ini kan juga ada maksud Tuhan ini kan. Kalau menurut dia, apa maksud Tuhan ini? Kok dibikin kacau gini Indonesia? Kan di Bhagavad Gita pernah dikatakan Krishna kepada Arjuna. Kalau kamu tidak melakukan tugasmu sebagai ini, maka aku yang akan melakukannya. Alam akan melakukannya sendiri gitu. Cuman kamu tidak mendapatkan bagian dari tugasmu. Maka ketika kita lihat situasi terjadi ini itu, pembaharuan itu selalu menciptakan kesedihan, pengorbanan. Betul. Selalu demikian. Betul. Karena ketika kita ingin hal-hal baik, ada hal-hal yang harus dikorbankan. Tapi dengan itu orang akan melihat,
ternyata tidaklah mudah menjadi seorang pemimpin kalau kita bahkan tidak bisa memimpin kata-kata kita sendiri gitu. Itu contoh. Gitu. Ya, dasar pemimpin yang sukses itu itulah dia yang bisa memimpin diri kan. Ya. Orang yang bisa memimpin diri bisa memimpin keluarga, orang yang bisa memimpin keluarga bisa memimpin masyarakat di banyak. Ya. Maka secara sederhana sekali, kalau mau sukses negara ini harus mendengarkan apa ajaran jiwa tentang kepemimpinan. Jiwa itu siapa? Romo. Romo itu siapa? Rama. Apa yang diajarkan Rama kepada adiknya Brata? Yang Astadasa dia? Astebrata kepemimpinan. Astebrata, ya. 8 kepemimpinan. Ada saat kamu harus menjadi seperti Dewa Yama yang tegas. Ada saat kamu harus menjadi seperti Dewi Bulan, Chandra. Memberi pencerahan tanpa menyakitkan. Ada saat kamu harus menjadi seperti Dewa Surya. Semua harus disentuh, tidak peduli siapapun itu. Ada saat kamu harus menjadi seperti Dewa Indra, memberi kesejukan di mana-mana. Ada saat kamu harus menjadi Dewa Baruna. Itu macam-macam. Jadi kalau itu kita ikuti dan aplikasikan, beres. Cuman pemimpin 10 saja tidak mampu dia lakukan. Dia mungkin melaksanakan apa? Dia mungkin melaksanakan Surya Brata, bukan Surya tapi bukan Brata. Tidak mengendalikan diri. Suryanya apa? Memanas-manasi. Terlalu panas lah. Gitu. Ketika dia menjadi Baruna, dia menenggelamkan harapan-harapan masyarakat, seperti samudra yang menenggelamkan pulau-pulau. Ya, cara yang salah kan selalu ada yang cara yang salah, cara yang benar, cara yang salah. Ya, ketika menjadi dewa Yama yang tegas, tegas ke bawah, tumpul ke atas. Karena ada yang begitu. Ini kalau sudah demikian kan agak sulit. Ya, betul. Ya, itu. Maka momen ini kalau digunakan dengan baik, kembali ke seperti ajaran Rama, ajaran jiwa, maka negara ini akan berhasil kalau Astabrata ditegakkan oleh setiap pemimpin. Gitu. Mengayomi, gitu. Mendengarkan, seperti seorang ayah. Gitu. Gitu, luar biasa. Nah, kalau suka gitu. Yakin sekali dengan kejadian-kejadian ini hal positif akan terjadi untuk kemajuan Indonesia. Ya, pasti. Ya, kadang itu beliau. Ketika kita ingin membuat tembok baru, tembok-tembok yang lumutan itu harus dibongkar, dibongkar, dihancurin, baru dipoles baru lagi, baru dia. Kita yang melihatnya begitu. Oh ya, hanya sedang proses renovasi. Tapi tentu renovasi ini ada yang harus menjadi korban. Gitu. Dan harus kita apresiasi keberanian mereka untuk mengorbankan diri demi sebuah perubahan. Gitu. Ya, selalu demikian. Ya, Bali juga dulu banyak berkorban ketika bom kan. Tapi apa yang kemudian kita lakukan ketika bom Bali terjadi? Kita melawan kekerasan dengan kedamaian. Gitu. Ya, inilah kelebihan kita. Ya. Kelebihan kita di Bali. Dan kemarin juga ada demo-demo, setelah dicek ternyata hampir semua orang luar. Ya. Ya. Dan ini sebagai orang Bali kita harus tetap pertahankan ini. Ya. Yakinlah kepada Dasan Yang Widi bahwa beliau akan melakukan yang terbaik. Ya. Sudah hebatnya orang-orang yang ada dalam kesadaran itu. Ya, itu karena tanah Bali itu ada yang jaga, percaya enggak percaya gitu. Dari zaman dulu itu kan Resi Markandeya ke Bali juga mengalami kesulitan. Betul. Ya. Seorang resi bersulit. Ya. Sampai dia paham apa yang harus dilakukan, baru lolos gitu ya.
Itu terjadi karena begini kayaknya, Dek. Kan Bali ini bukan baru kan? Bukan. Ini kan di zaman Avatar Cebol itu loh. Ya. Kan Mahabali itu memang dari Bali yang sangat sakti. Ya. Sehingga sampai para dewa turun ke Bali ini untuk menyelesaikan masalah ini kan. Dan tiba-tiba ingat dengan ceritanya almarhum Kang Diki. Ya. Kang Diki kan mempelajari Lemurian tuh. Ya. Kisah-kisah Lemurian, yang dengerin aja gitu. Karena enggak tahu apa itu benar apa enggak. Ya. Tetapi dalam kisah Lemurian itu, Kang Diki dengan kemampuannya membaca betul. membaca alam itu, dia mengatakan Bali itu seperti tombol. Kalau Bali tenggelam, hancur. Gitu. Dia bilang begitu. Ya. Bali itu seperti tombol. Tombol yang menyebabkan ini terkendali. Gitu. Kalau ini tenggelam, berbahaya. Lalu dia berpikir, suatu hari beberapa bulan lalu, dia melihat sebuah ilmu pengetahuan tentang bumi. Bumi yang terjaga, tidak tenggelam, seimbang, dengan sebuah gini. Ini ada gini dia. Ini dimasukkan ke dalam air beli. Sebuah benda yang datar dimasukkan ke dalam air, jatuh dia. Tapi begitu benda itu membentuk ada gunung-gunung gitu, dia bertahan. Nah, kalau orang melihat Bali dari selatan, akan ada deretan pegunungan dari gunung paling sana terus, terus sampai sana. Itu menjaga Bali. Dan dalam kisah Mahabali, Bali itu seperti babi hutan. Awatara Waraha itu kan. Nah, makanya Awatara Waraha itu kan babi hutan atau Bedawang Nala menjaga. Bedawang Nala menjaga. Dalam versinya Kang Diki disebutlah dorpal. Dorpal itu bentuknya seperti Bedawang Nala. Dan Kang Diki bercerita di Bali itu banyak dorpal pernah ditemukan di sini gitu. Maka di Bali membuat Padmasana yang ada Bedawang Nalanya. Itu versi lama, versi zamannya Lemurian itu dorpal itu. Gitu. Ada cerita-cerita. Ya, dan di bawah itu dijaga oleh naga-naga yang disebut sebagai Torondalu gitu. Ada pokoknya seru lah cerita-cerita mereka, dengerin aja gitu. Gua beli cenik-cenik tuh, gua sado linuh tuh, nak bawa dawang ngalo tuh keser Gitu. Itu lapisan bumi yang sebenarnya maknanya. Lapisan bumi. Tapi menurut Kang Diki itu anak-anaknya Torondalu itu keluarnya dari gua-gua. Itu ada gua tersambung itu dari gua gua Lawah sampai Bosakeh gitu dia bilang. Sampai itu dia tahu? Dia tahu dia. Banyak ada cerita tapi ya dia hanya menyampaikan cerita beliau karena beliau sudah ada gitu. Cepat-cepat berangkat. Anak-anak Torondalu itu naga-naga besar itu keluarnya di dalam lot gitu. Kan memang banyak ular-ular di sana. Betul. Ya dia hanya gini aja. Ya dengerin aja sebagai sebuah cerita yang tapi realita kan Bali memang ada yang seperti ada yang menjaga. Nggak ngerti. Masuk akal. Walaupun nggak pernah melihat, tapi ya sebagai menambah wawasan bahwa ini ya. Dan Kang Diki pernah memeriksa ada dorpal yang cukup besar efeknya kepada air. Itu ada di Tirta Empul gitu. Tempatnya di sini waktu yang diajak sama Kang Diki ke sana, dia nggak bisa merasakan, tapi beliau menunjuk ini tempatnya di sini, Pak Wayan. Dulunya di sini digeser ke sini sekarang. Makanya air suci Tirta Empul ini efeknya begini gitu dia. Gitu koni ke sini ngalin. Tapi dia hanya menceritakan apa yang beliau ketahui, lain ilmu ini kan. Lagi senglah ilmu ketok-ketok kan Kang Wang. Tapi kayaknya milu. Sehingga Tirta Empul itu menjadi sumber mata air yang sampai semua orang datang tuh. Betul. Dan gara-gara itu juga Bung Karno memilih tempat itu gitu. Tuh, ada dorpal konebeten yang digeser itu. Sadguru juga ke sana. Oh ya? Kita nggak tahu lah. Yang kan ada sing tinggalin gitu, tapi kan ya sementara belum bisa dianumana pramana. Menjelaskan apalagi praktiakse memeriksa. Nah, sementara Kang Wang malu di sabda pramana. Apa kata Kang Diki terima malu. Yakin malu. Bisa kan benar gitu. Bisa aja ini benar gitu. Gitu. Tapi
apapun yang beliau sampaikan cukup membuat kita untuk melihat sudut positifnya apa? Tanah Bali ini penuh warisan pusaka yang harus dijaga. Itu yang dapat kesimpulannya. Entah benar, entah enggak cerita-cerita itu, berarti ada sesuatu yang harus kita jaga. Ya. Itu intinya gitu. Dan kalau dikaitkan dengan Mahabali itu ya, dulu kan Bali itu sakti. Datanya prajurit-prajurit dari Resi Cebol itu yang mengalahkan, sehingga semuanya terkubur di Bali, di tanah Bali ini. Maka kalau orang-orang ke Bali belajar kesaktian itu cepat. Ya. Ujian terakhirnya di Bali kan? Ya. Dan sisa-sisanya yang tersisa itu dari endapan yang diinjak oleh anu itu loh. Awatara yang 3 langkah itu loh. Ya. Itu kan semua teruruk, sisanya yang Bali asli itu apa itu yang sembiran. Kan itu ceritanya dulu. Makanya kalau orang Bali belajar kesaktian itu cepat. Ya, karena dia terkonek dengan energi alam ya, gitu. Betul. Ya, makanya sekarang. Nah, itu yang menjaga Bali yang dibilang. Ya, tapi gini lagi tambahannya, mumpung banyak yang nonton ini. Karena Bali itu tanah yang tenget, penuh energi. Betul. Dan orang-orangnya tidak pernah lepas dari penyucian diri. Ya, betul. Memprasite, membiakaon. Dalam setiap upacara, setiap sembahyang memprasite. Berarti orang-orang Bali potensi mengalami kejernihan, keterhubungan. Sehingga energinya clear, ditambah dengan energi alam yang kuat. Tapi setiap berkah mengandung tanggung jawab yang besar. Ya. Orang Bali dengan kemampuan yang hidup, ditambah energi yang besar. Ya. Kalau salah hidup berbahaya. Nah, jadi kalau orang Bali penuh dengan kemarahan, konflik keluarga, maka kemarahan-kemarahan itu akan mudah menjadi kenyataan. Ini harus hati-hati orang Bali. Bukan karena siapa? Berkata. Iya, nak Bali, apapun fungsi kehidupan masa lalunya, dibersihkan lewat upacara, disucikan. Jadi Dewa Pitara turun lagi Numadi, kakek yang tadi sudah Dewa Pitara turun lagi Numadi. Kan orang-orang suci lahir ini. Kalau orang-orang suci salah menggunakan kesuciannya sebagai anak-anak Bali, wah bahaya nih. Hancur Bali gitu. Sehingga kita lah yang harus menjaga diri kita gitu. Beberapa guru-guru spiritual di India yang datang itu ketika beli orang dari Bali itu mereka itu mengatakan Bali itu hebat. Karena di dunia ini satu-satunya daerah yang paling dekat dengan Tuhan itu Bali katanya. Kenapa? Karena kita di Bali selalu mengadakan pancayadnya. Para Buddha kita kasih yadnya. Ya. Manusia, Pitra, Resi, Dewa kita yadnya. Makanya mereka yang kita kasih yadnya apakah tinggal diam kan? Pastilah melakukan sesuatu pada Bali. Dan kenapa mereka mengatakan itu? Karena di Bali itu semua diwujudkan sebagai wujud Tuhan. Itu katanya menurut mereka. Dan kalau kita lihat kenyataannya apa yang kita dilakukan di Bali ya memang seperti itu kan, kita menganggap semua Tuhan kan. Fitri Dewa Bawa, Mitri Dewa Bawa gitu. Bahkan orang tua kita anggap dewa kan. Tapi sayangnya seringkali begitu meninggal malah ada yang Dewa Pitara gitu. di hidup ya. Di rumah di hidup itu. Nah ini artinya ajaran-ajaran leluhur kita sudah luar biasa. Kalau bisa dijalankan dengan baik, tidak terbayang. Nggak tahu dia nggak punya alat ukur. Bali ini bisa begini, entah baru berapa persen. Yang jelas yang lihat tidak terlalu banyak yang sudah dilaksanakan di ajaran leluhur. Efeknya sudah sedemikian hebat. Bali tidak punya sesuatu yang luar biasa, tapi banyak bule datang sini banyak.
Padahal betul. Negara-negara lain lebih indah. Betul. Apa yang kita punya, tapi kenapa banyak begini? Ya. Bayangkan kalau orang Bali melaksanakan semua ajaran leluhurnya, lebih banyak lagi. Ya. Nggak tahu lah seberapa hebat. Betul. Hatinya baru sedikit saja dia dijalankan. Baru pancayatnya nih di bagian budayatnya aja manusiatnya nih kan. Ya. Itu pun manusiatnya belum ke sesama manusia. Ya, maromoto ini. Bagaimana kalau kita bisa harmonis antara satu manusia dengan manusia lainnya dan menganggap yang lainnya adalah percikan kecil dari Tuhan. Nggak kebayang. Gimana itu? Pasti terjadi ya. di Bali. Karena di luar negeri itu banyak orang-orang gelisah mencari siapa dirinya. Datang makanya ke Bali, itu sekarang apa namanya deh, perkumpulan spiritual di luar negeri itu nyerbu Bali deh. Banyak mereka mengadakan acara di Bali. Ya, hotel-hotel itu penuh. Yoga. Ya ini bulan Oktober ini sudah ada satu kelompok spiritual dunia. Ya. Bahkan Sadguru mulai mengadakan acara-acara di Bali. Ya. Luar biasa. Ya, kita akan terus mendapatkan vibrasi positif. Sekarang kita bisa menjaga anak. Ya. Ya, karena di tempat lain mereka menggali emas. Ya. Di Bali orang menanam emas. Kalau di luar daerah, emasnya digali, intannya digali, ya bauksit digali, kan lah ya energinya habis, daya tariknya berkurang. Ya. Kalau di Bali emas ditanam, intan ditanam, daging. saja. Setiap rumah lagi. Kan bertambah energinya gitu. Bayangkan itu, walaupun sedikit tapi kan sedikit kali banyak kan. Ya, bukan tentang sedikitnya, bendanya sedikit, tetapi kecerdasannya meningkat kan. Bukan tentang besar kecilnya. Coba bayangkan, chip komputer itu kecil, tapi banyak kecerdasan berdiam di situ, kan? Pancedatu mungkin kecil-kecil, serpihan kecil, betul. Tapi kecerdasan Weda dalam bentuk mantra terisi ke dalam pedagangan kecil itu, kan energinya besar. Mau dicuri terlalu kecil, kan terlalu kecil dicuri emas kecil, potongan kecil. Kalau diambil energinya susah ngambil energi. Ya, makanya begitu mau habis energinya, lagi orang mupuk pedagangan, upacara lagi, ngentek ligih lagi, mecaru lagi tiap 6 bulan apa 30 tahun. Jadi orang tua dulu tuh. Ya betul. Di setiap rumah, di setiap kayangan itu minimal 25 tahun sampai 30 tahun itu wajib mupuk pedagangan ya. Oh itu. Tiap minimal tuh nanam lagi emas, nanam gini lagi gitu kan. Kalau di sana di Freeport misalnya, terus dikeruk. Dikeruk. Kapan dia nanam? Nggak mungkin dia nanam emas ke sana, mungkin. Tapi di Bali, gali sedikit, nanam, tutup lagi. Tick and give-nya ada di Bali. Tick, give. Kalau di luar, tik aja terus. Oke, demikian obrolan santai dengan Dr. Mustiko. Kapan-kapan kita akan ngobrol lagi. Sukses semua.